Persis Solo membeberkan alasan utama mereka yang akhirnya melepas Ramadan Sananta untuk menyusul timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou. Beberapa waktu lalu, Persis Solo memutuskan untuk tidak melepas bomber andalan mereka, yakni Ramadan Sananta, ke timnas U24 Indonesia. Padahal, Indra Syafri sangat membutuhkan jasa dari penyerang berusia 20 tahun itu di timnya. Laskar Sambernyawa memiliki satu alasan logis mengapa mereka enggan melepas sang pemain. Untuk saat ini, Persis sedang krisis pemain depan karena ada 3 pemain yang absen dengan berbagai macam alasan. Ketiga pemain yang absen tersebut adalah Irfan Jauhari, cedera, Arhan Kaka, TC dengan timnas U17 Indonesia, dan Fernando Rodriguez, urusan pribadi. Hal itulah yang membuat Sambernyawa enggan melepas sang penyerang andalan. Meski tak melepas Sananta, Persis tetap aman dari komentar pedas beberapa pihak di PSSI. Hal itu mengundang fitnah liar yang mengarah ke tim asal Jawa Tengah tersebut. Mereka dianggap menjadi anak emas PSSI karena lepas dari komentar pedas tersebut. Akan tetapi, kini mereka memutuskan untuk melepas Sananta ke timnas U24 Indonesia. Dalam rilis resmi mereka, Persis juga mengklarifikasi bahwa keputusan ini dibuat bukan karena menghindari hukuman dari PSSI. Mereka juga menepis fitnah liar yang beredar di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Keputusan ini mereka ambil setelah sebelumnya berkoordinasi dengan jajaran kepelatihan timnas U24. Pemain asal Kepulauan Riau itu juga sudah diberangkatkan ke Hangzhou, China, pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sananta akan bergabung bersama tim nasional U24 untuk babak 16 besar Asian Games, tulis Persis dalam rilis resminya. Berdasarkan koordinasi antara klub dengan timnas U24 Indonesia, Persis memutuskan untuk mengirimkan Ramadan Sananta guna memperkuat Garuda Muda di babak 16 besar Asian Games. Sananta bertolak ke Hangzhou untuk menyusul skuad timnas U24, Senin, tanggal 25 September tahun 2023, lanjut mereka. Manajemen klub mengaku bahwa mereka merasa iba melihat performa skuad Garuda Muda di penyisihan grup F Asian Games 2022. Dari 3 laga yang telah dijalani, tim besutan Indra Syafri itu hanya mampu meraih kemenangan kontra Kirgistan dengan skor 2-0. Lalu mereka menelan 2 kekalahan beruntun saat bertemu dengan Taiwan, 0-1, dan Korea Utara, 0-1. Hal itu membuat Garuda Muda terjebak di peringkat ketiga klasemen akhir grup F dengan raihan 3 poin. Catatan gol timnas U24 Indonesia pun terbilang cukup menyedihkan pada babak penyisihan grup. Atas dasar performa buruk itu, akhirnya Persis rela meminjamkan Sananta ke tim besutan Indra Syafri. Sikap Persis untuk melepas Sananta bukan karena didasari motif untuk terhindar dari hukuman seperti narasi tak berdasar yang disampaikan oleh pengamat di media beberapa waktu lalu. Tapi karena pertimbangan klub yang melihat bahwa timnas sedang membutuhkan Sananta berdasarkan performa tim di babak penyisihan Asian Games, tegas klub asal Jawa Tengah tersebut. PSSI hingga pelatih timnas U24 Indonesia beberkan alasan Ramadan Sananta akhirnya menyusul ke China. PSSI hingga pelatih timnas U24 Indonesia buka suara terkait Ramadan Sananta yang dipastikan menyusul ke China. Timnas U24 Indonesia dipastikan masih bakal berjuang di Asian Games 2022 seusai mengantongi tiket babak 16 besar. Tim asuhan Indra Syafri ini memang dipastikan lolos ke babak 16 besar seusai menjadi peringkat ketiga terbaik. Dengan lolosnya tim Merah Putih menandakan perjuangan belum berakhir. Untuk itu, agar perjuangan skuad Garuda Muda di ajang multi-event 4 tahunan itu berlangsung dengan baik, pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri pun memanggil 2 pemain lain yang belum bergabung ke China sebelumnya. Ada 2 pemain yang belum bergabung yakni Ramadan Sananta dan Beckham Putra. Sebelumnya Beckham Putra belum bergabung dengan timnas U24 Indonesia karena masih dalam proses pemulihan cedera. Sementara Ramadan Sananta sebelumnya ditahan Persis Solo karena tim masih membutuhkan jasanya untuk tampil di Liga 1. Indra Syafri akhirnya membuat solusi cepat dengan memanggil 2 pemain tersebut untuk bisa menambah kekuatan tim Merah Putih di Asian Games 2022 ini. Indra Syafri pun menjelaskan bahwa Sananta bakal bergabung dengan timnas U24 Indonesia di Hangzhou, China.
Pelatih berusia 60 tahun itu mengatakan, alasan memanggil Sananta ke China karena ia memang dibutuhkan buat tim. Pelatih asal Sumatera Barat itu memastikan pemain Persis dan Persib Bandung itu bakal bertolak ke China malam ini dan besok Selasa, tanggal 26 September tahun 2023, tiba di China. Lebih lanjut, PSSI melalui manajer timnas U24 Indonesia Endri Irawan pun membenarkan. Menurutnya pemanggilan Ramadan Sananta itu karena kebutuhan tim. Apalagi Sananta dan Beckham Putra juga pemain yang sejak awal memang masuk dalam daftar pemain untuk Asian Games 2022 ini. Namun, saat ditanya terkait alasan Sananta akhirnya menyusul ke China, Endri Irawan mengungkapkan bahwa timnas U24 Indonesia membutuhkan striker murni. Kekuatan timnas U24 Indonesia dipastikan bertambah untuk menghadapi babak 16 besar Asian Games 2022. Pasalnya, Ramadan Sananta pastikan bergabung ke China. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada bolasport.com. Kata Sumarji, Ramadan Sananta rencananya akan berangkat dari Indonesia ke China pada Selasa, tanggal 26 September tahun 2023, dini hari WIB. Untuk Ramadan Sananta memang sudah diumumkan Persis Solo bahwa striker asal Riau itu tidak bisa bergabung ke timnas U24 Indonesia. Persis mempunyai alasan tidak melepas Ramadan Sananta ke Garuda Muda. Pasalnya, Persis kekurangan striker di lini depan untuk mengarungi Liga 1 2023/2024. 3 striker Persis mengalami permasalahan berbeda-beda. Pertama, Irfan Jauhari yang masih mengalami cedera panjang usai membela timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Kedua, Arhan Kakak kini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) jangka panjang bersama timnas U17 Indonesia di Jerman untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun 2023. Ketiga, Fernando Rodriguez memutuskan meninggalkan Persis dan harus kembali ke Spanyol karena masalah keluarga. Itu yang menjadi alasan Persis tidak melepas Ramadan Sananta ke timnas U24 Indonesia. Timnas U24 Indonesia melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022 dengan status peringkat ketiga terbaik. Di babak penyisihan grup F, tim asuhan Indra Syafri itu merasakan 1 kemenangan atas Kirgistan dan 2 kekalahan dari Korea Utara serta Taiwan. Di babak 16 besar, timnas U24 Indonesia sedang menunggu lawannya antara Hong Kong atau Uzbekistan. Beckham Putra buka suara mengenai kondisinya yang dipastikan batal menyusul timnas U24 Indonesia ke China. Sebelumnya, ada opsi untuk menambah kekuatan timnas U24 Indonesia dengan memberangkatkan Beckham Putra dan Ramadan Sananta. Namun, Beckham Putra dipastikan batal berangkat karena kondisinya yang belum sepenuhnya fit. Gelandang Persib itu pun buka suara mengenai hasil tes dokter timnas Indonesia soal cedera yang masih belum pulih. Ia batal bergabung dikarenakan baru fit dan hasil tesnya belum terlalu bagus, kata Beckham dilansir bolasport.com dari kompas.com. Dihubungi secara terpisah oleh bolasport.com, Head of Medical PSSI, Syarif Alwi juga mengonfirmasi demikian. Enggak bisa, ucap Syarif Alwi pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Belum sembuh benar, kekuatan ototnya belum menunjang, takut nanti cedera kembali, tambahnya. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan otot Beckham Putra masih lemah untuk bisa membela timnas U24 Indonesia. Ia pun tetap berharap Beckham bisa bergabung timnas U24 Indonesia China andai Garuda Muda lolos ke 8 besar Asian Games 2022. Tadi jam 11 sampai pukul 13.30 sudah dicek ulang kekuatan otot Beckham, ujar Sumarji dilansir bolasport.com dari Tribun Jabar. Kesimpulan tim medis PSSI, Beckham belum bisa main, ototnya masih lemah. Semoga kalau lolos ke perempat final bisa memperkuat, tambahnya. Timnas U24 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022, pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Kepastian ini didapat usai Uzbekistan mengalahkan Hong Kong di partai terakhir grup C dengan skor 2-1.
Dengan begitu, Uzbekistan menjadi juara grup C dan menantang timnas U24 Indonesia sebagai peringkat 3 terbaik dari grup F. Sementara itu, Ramadan Sananta dipastikan tetap berangkat menyusul timnas U24 Indonesia ke China. Kemungkinan ia baru sampai pada Selasa, tanggal 26 September tahun 2023, siang waktu setempat. Pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, menegaskan bahwa skuad Garuda Muda tidak kalah kualitas dari Timnas U24 Korea Utara. Pada duel pamungkas babak penyisihan grup F di Stadion Zhejiang Normal University East, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023, laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Korea Utara. Hasil ini membuat Korea Utara lolos sebagai pemuncak klasemen. Sementara skuad Garuda Muda melaju dengan status peringkat ketiga terbaik. Indra Syafri menjelaskan, permainan timnas U24 Indonesia dan Korea Utara sebenarnya merata. Tim lawan hanya sukses memaksimalkan kesalahan di lini belakang mereka. Hal ini harusnya jadi perhatian karena semua pemain harus fokus demi mengejar target kemenangan. Kalau jujur melihat pertandingan Indonesia dengan Korea Utara kita kalah gol ya. Tetapi mana yang berkualitas Korea Utara atau Indonesia kalau dilihat dari hasil pertandingan tadi, dari gol iya. Gol itu pun terjadi hanya set piece dan ini kesalahan yang sepantasnya tidak dilakukan lagi, kata Indra Syafri setelah pertandingan melawan timnas U24 Korea Utara. Mantan pelatih Bali United ini sebenarnya sudah berpesan agar lini belakang mereka lebih hati-hati saat mengantisipasi set piece. Berkaca dari beberapa laga sebelumnya, kondisi ini bisa dimanfaatkan tim lawan termasuk saat berduel dengan Taiwan. Karena kesalahan yang sama terjadi saat lawan Taiwan. Ini kita perbaiki dengan 2 hari ke belakang dan tetap saja terjadi. Dalam sepak bola saya pikir ini seperti yang terjadi di tim kita saya pikir banyak terjadi di tim lain, ujarnya. Meski harus menerima kekalahan saat bertanding melawan Korea Utara, Indra Syafri menegaskan bahwa semua pemain sudah bekerja maksimal. Apalagi, mereka menargetkan untuk lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda Muda sudah berusaha memberikan yang terbaik di pertandingan ini. Tetapi secara pertandingan saya mengapresiasi kinerja tim pada sore hari ini, ujarnya. Lolos lewat juara ketiga terbaik, Timnas U24 Indonesia akan menjalani ujian selanjutnya. Mereka akan bertanding melawan Timnas U24 Uzbekistan atau Timnas U24 Hong Kong. Kedua tim tersebut akan berduel pada tanggal 25 September mendatang untuk memperebutkan slot juara grup C. Bungkam Hong Kong, Uzbekistan sah jadi lawan timnas U24 Indonesia di 16 besar Asian Games 2022. Timnas U24 Indonesia bakal menghadapi Uzbekistan pada babak 16 besar Asian Games 2022. Seperti yang diketahui, Timnas U24 Indonesia kini berhasil melaju ke babak 16 besar. Hal tersebut diperoleh tim asuhan Indra Syafri usai menjadi salah satu tim yang berada di peringkat ketiga terbaik. Lebih lanjut, Timnas U24 Indonesia bakal bertemu juara grup C pada babak 16 besar Asian Games 2022. Sebagai informasi, grup C hanya diisi oleh 2 tim saja, yakni Uzbekistan dan Hong Kong. Keduanya pun langsung dipastikan lolos ke 16 besar. Namun Uzbekistan dan Hong Kong tetap harus melangsungkan 2 kali duel untuk menentukan siapa yang menempati posisi teratas. Pada pertemuan pertama, Uzbekistan mampu memenangkan pertandingan atas Hong Kong dengan skor 1-0 dan di laga kedua Uzbekistan menang dengan skor 2-1.
Uzbekistan mengunci posisi puncak grup C dan berhak melawan timnas U24 Indonesia pada babak 16 besar. Duel antara timnas U24 Indonesia vs Uzbekistan dijadwalkan terlaksana pada tanggal 28 September mendatang.